Sebelum dilaksanakan perang topat, 3 hari sebelumnya diadakan acara pembersihan atau penyucian alat-alat upacara dan benda-benda pusaka. Alat-alat upacara seperti baki tembaga, rombong, botol, tikar, payung, pedang, senapan tiruan, tombak, dan lain-lain dibersihkan dan dicuci. Orang-orang yang membersihkan adalah masyarakat sekitar. Tanpa diperintah, mereka datang sendiri. Alat-alat upacara yang sudah rusak diganti dengan alat-alat yang baru. Sementara umat Hindu melaksanakan acara gotong royong di areal pura seperti memasang abah-abah, payung, tunggul, serta membuat banten. Dua hari sebelum upacara dilaksanakan, dilakukan pembuatan tetaring, yaitu teratak atau taruk yang dibuat dari daun kelapa dan tiangnya memakai bambu. Tetaring ini untuk melindungi para peserta upacara dan peserta perang topat dari panas teriknya matahari. Daun kelapa dan bambu didapat dari bantuan masyarakat dan pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat pula. Di sisi lain, umat Hindu melaksanakan upacara Nyuciang Pertime atau benda sakral milik pura. Tradisi unik pada hari kedua ini adalah dilaksanakannya sabuhrah atau sabung ayam. Sabuh artinya cucuran, rah artinya darah. Jadi cucuran darah ayam yang diadu ini diteteskan di halaman pura mengandung maksud memberikan suguhan kepada para buta kala atau setan agar tidak mengganggu jalannya upacara. Tes 1, 2, 3 percobaan. Perangkat atau alat-alat untuk melaksanakan perang topat diantaranya bunga, rombong, dan sesaji atau sajian, kebon udik, lamak, momot, dan kerbau jantan adalah perangkat atau alat-alat yang dibawa pada waktu napak tilas perjalanan Syekh Kiai Haji Abdul Malik atau Pura Daksine mengelilingi Pura Gaduh dan Kemalik. Bunga terdiri dari berbagai macam bunga atau bunga setaman seperti mawar, melati, dan sebagainya yang ditempatkan di baki dari tembaga kuning yang berkaki. Rombong atau lumbung kecil yang berisi beras ketan sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Dengan membawa rombong atau lumbung kecil ini, diharapkan diberi kemakmuran dan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sesaji atau sajian
yaitu berupa dulang atau tempat kecil berjumlah 9 buah yang berisi nasi, mengandung arti sebagai lambang kesuburan alam dan kemakmuran rakyat. Jumlah dulang ada 9 karena angka 9 adalah angka keramat dan angka 9 adalah lambang Wali Songo. Kebon udik atau kebon mini atau kecil terbuat dari buah kelapa hijau yang sudah tua. Kelapa tersebut dipangkas ujungnya sampai rata dan ditaruh di dalam baki dari kuningan. Dia belian dia. Di atas daging kelapa ini ditancapkan 9 batang bambu yang panjangnya 30 cm dan 9 batang bambu yang panjangnya 20 cm. Batang bambu ditancapkan berselang-seling antara batang bambu yang panjangnya 30 cm dan batang bambu yang panjangnya 20 cm berkeliling di pinggir buah kelapa. Sebuah batang bambu yang panjangnya 30 cm ditancapkan di tengah-tengah buah kelapa. Dengan demikian, batang bambu yang ditancapkan di pinggir buah kelapa dengan berkeliling berjumlah 17 buah dan 1 batang di tengah-tengah. Kebon udik ini harus dibuat oleh para wanita yang sudah tua atau jade dan sudah tidak haid atau menstruasi lagi. Jadi, mereka terjaga kesucian dan keikhlasannya. Kebon udik ini melambangkan kesuburan kebun atau tanah kita yang dipenuhi dengan batang-batang pohon yang lebat dan hijau untuk kemakmuran rakyat. Batang bambu di pinggir berjumlah 17 melambangkan rakyat wajib melaksanakan ibadah atau sholat sebanyak 17 rakaat dan 1 batang terletak di tengah menunjukkan arah kiblat. Jadi rakyat melaksanakan sholat 17 rakaat semuanya menghadap ke kiblat. Selain itu, di dalam kebun udik itu ada berbagai macam buah-buahan yang melambangkan di kebun atau bumi ini dipenuhi oleh berbagai macam buah-buahan sebagai tanda kesuburan. Lamak atau alas, yaitu tikar yang terbuat dari daun pandan. Tikar ini digulung dan di dalamnya ditaruh sajadah serta alat-alat sholat bagi orang laki-laki dan perempuan seperti sarung, baju takwa, peci, rukuh, dan mukenah. Tikar ini digulung lalu diikat dan di atas gulungan tikar ini diletakkan kitab suci Al-Quran. Makna dari perangkat atau alat-alat ini adalah mengingatkan kita agar tidak lupa melakukan sholat 5 waktu sebagai kewajiban umat Islam. Momot, yaitu sebuah botol berukuran kurang lebih 1 liter dalam keadaan kosong. Botol ini ditutup rapat, disegel dan dibungkus dengan kain putih lalu diikat. Hal ini mengandung arti atau melambangkan kehidupan yang kekal di dalam akhirat. Momot artinya diam, tidak bergerak seperti patung. Hal ini menunjukkan orang yang sudah mati tidak dapat bergerak seperti patung dan dilambangkan dengan botol yang dibungkuskan dengan kain putih. Nih, Narmin, Min, sebelum Topat atau ketupat adalah alat untuk pelaksanaan upacara perang topat atau ketupat.
Ketupat inilah yang dilemparkan para peserta kepada peserta lain. Ketupat ini dibentuk segi 5 dan besarnya kurang lebih sebesar telur ayam. Jumlah ketupat mencapai puluhan ribu dan jumlah ini harus kelipatan angka 9 atau harus habis dibagi 9. Topat atau ketupat dipergunakan sebagai alat saling melempar, mengandung arti ketupat terbuat dari beras dan setelah selesai perang ketupat, ketupat itu dikembalikan atau dibuang ke sawah untuk menyuburkan tanaman padi yang ada di sawah. Ketupat berbentuk segi 5 melambangkan rukun Islam yang berjumlah 5. Jumlah ketupat harus kelipatan 9 atau habis dibagi 9, melambangkan angka 9 adalah angka keramat dan menunjukkan wali songo yang berjumlah 9. Sehari sebelum pelaksanaan Perang Topat, diadakan haul Syekh Kiai Haji Abdul Malik, Kiai Haji Abdul Rauf, dan Hajah R. Ayu Dewi Anjani. Haul ini diselenggarakan setelah waktu zuhur bertempat di ruang pesinggahan Syekh Kiai Haji Abdul Malik. Haul ini dipimpin oleh Bapak Penghulu atau Tuan Guru yang khusus diundang untuk memimpin haul. Peserta atau jamaah yang mengikuti haul ini adalah masyarakat sekitar Desa Lingsar. Dalam acara haul ini dibakar pula kemenyan Arab yang dapat mengharumkan tempat dan ruangan haul, serta agar para malaikat datang karena malaikat senang pada bau yang harum. Pada acara haul ini pertama-tama dibacakan surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada penghulu Nabi Muhammad SAW, Nabi Pamungkas, Syekh Kiai Haji Abdul Malik, Kiai Haji Abdul Rauf, dan Hajah R. Ayu Dewi Anjani. Setelah itu dibacakan kalimat La ilaha illallah sebanyak 1000 kali, surat Al-Ikhlas sebanyak 44 kali, surat An-Nas sebanyak 11 kali, surat Al-Falaq sebanyak 11 kali, surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali, dan ayat kursi sebanyak 11 kali. Acara haul ini ditutup dengan doa Asmaul Husna. Semua rangkaian acara haul ini berlangsung kurang lebih selama 2 jam.